ini ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa lagi di kajian rutin kita membahas kitab atau buku diskursus Islam spiritual dan politik ya. Dan pada hari ini kita sudah sampai di bab tentang akhlak ya. Kemarin kita bahas tentang akhlak dan kepribadian manusia. Dan sekarang kita bahas tentang cacat dalam tingkah laku atau sughratus suluk. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pribadi yang ideal ya. Jadi manusia muslim yang ideal itu kan akliyahnya islami, nafsiyahnya islami gitu ya. Jadi ketika dia berpendapat, ketika dia punya sikap itu didasarkan atas kaidah-kaidah Islam yang ada di benaknya. Itu berarti dia memiliki akliyah Islam. Jadi dia mikirnya tuh mikir ini dalam Islam boleh apa tidak, nah, ini dalam Islam haram apa halal. Itu berarti dia sudah menggunakan akliyah Islami, ya akliyahnya ke akliyah yang Islami. Itu kalau dia sudah mikir apakah ini halal atau tidak, dalam Islam pandangannya bagaimana. Nah, jadi kalau pikirannya sudah seperti itu, berarti sebenarnya dia sudah menggunakan Islam sebagai standar dia dalam bertindak. Berarti akliyahnya sudah akliyah Islam. Yang kedua ada nafsiyah Islam. Nafsiyah Islam itu apa? Nafsiyah Islam itu adalah tindakannya. Ketika tindakannya itu dia akan bersemangat dengan yang wajib-wajib, artinya dia tidak akan menyia-nyiakan yang wajib. Bahkan dia memprioritaskan perkara-perkara yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kedua adalah yang sunnah atau nawafil. Dia juga akan memperbanyak nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah nafilah ya, seperti sholat malam, kemudian sholat duha, tilawatul Quran, kemudian juga saum sunnah ya dan lain sebagainya. Berarti nafsiyahnya dia sudah nafsiyah Islam. Bahkan dia mungkin berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Bahkan sejauh-jauh mungkin dia berusaha meninggalkan yang haram. Ya, bahkan tidak hanya yang haram, yang makruh pun dia hati-hati gitu. Ya, jadi namanya babul ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Ikhtiyat itu kehati-hatian. Jadi yang makruh itu tidak kemudian dia tahu hukumnya makruh, lalu kemudian dia lakukan, tidak. Dia justru hati-hati dalam perkara yang makruh. Bahkan ada ulama yang lebih, Masya Allah ya, ulama itu namanya ulama waro. Nah, kalau ulama waro itu berarti kan ulama yang sangat hati-hati. Bahkan perkara yang mubah saja itu tidak ingin dia lakukan kalau memang tidak ada manfaatnya. Nah, ini perkara mubah loh. Ya, perkara mubah itu perkara yang memang halal, tidak haram. Ya, tapi dia berhati-hati untuk tidak melakukan perkara mubah yang memang tidak ada manfaatnya. Ini berarti ulama itu waro, sangat waro sekali waro. Kemudian nanti ada ikhtiyat, ya, kemudian ada yang namanya lebih kepada kesunahan. Nah, tetapi kadang manusia itu, yang namanya manusia yaitu kan tepatnya lupa dan salah ya. Mahalul insan al-insanu mahal khata wa nisyan. Jadi tempatnya salah dan tempatnya lupa. Gitu ya. Itu kadang-kadang yang melakukan satu perbuatan maksiat. Bisa saja gitu ya. Makanya ada kisah menarik dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu namanya Abu Balta'ah ya. Jadi ada namanya sahabat Nabi yang bernama Abu Balta'ah. Siapa Abu Balta'ah ini? Nah, beliau inilah seorang sahabat Nabi waktu itu sedang terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quraisy, ya dengan Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan kemudian ada istilahnya itu orang-orang yang sudah masuk Islam, ya, maka dia mengikut Muhammad, ya, keluarganya ikut Muhammad. Tapi kalau ada orang-orang yang keluarganya masih ada di Quraisy, ya, berarti dia harus mengikuti orang Quraisy. Jadi ada orang sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam karena keluarga kerabatnya, orang tuanya masih kafir, maka dia sebalik ke Mekah. Dia boleh ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berlangsung sekitar beberapa tahun. Ya, sampai kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah itu kafir Quraisy itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu.
Ya, ketika sudah melakukan pelanggaran itulah maka Rasulullah SAW itu melakukan strategi untuk melakukan Futuh Mekah. Ya, setelah haji, pertama mau haji, tapi dilarang oleh mereka dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Baru kemudian berikutnya adalah Futuh Mekah. Nah, Futuh Mekah ini strategi Rasul yang sangat rahasia. Jadi sahabat-sahabat tertentu saja yang diberitahu oleh Rasulullah. Gitu. Tidak semua kaum muslimin yang ada di Madinah itu diberitahu. Ya. Ini memang betul-betul rahasia. Tetapi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, itu namanya. Hatib bin Abi Balta'ah itu mengirim surat melalui kurir perempuan ya ke Mekah. Tujuannya sebenarnya bukan untuk membocorkan, tetapi untuk memberitahu keluarganya yang masih tertinggal di sana, ya anaknya, pak adik-adiknya gitu ya, kan beliau kakaknya itu punya anak-anak di sana yang masih tinggal di Mekah, untuk bersiap-siap. Ya, intinya sih menginformasikan saya agar mereka hati-hati gitu, bersiap-siap mengkondisikan diri karena akan terjadi Futuh Mekah. Nah ini kemudian berangkatlah tuh wanita tadi, kurir tadi berangkat menggunakan kuda. Maka Jibril alaihissalam memberitahu Nabi Muhammad SAW, ya, memberitahu Rasulullah SAW bahwa ada sahabat di antara sahabatnya yang mengirim ya surat melalui kurir wanita. Maka dikejarlah, ya, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk mengejar ya wanita tersebut sampai kemudian terkejar, ya, terkejar sampai kemudian diinterogasi. Apa yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Tidak ada, katanya. Jangan bohong kau. Kalau enggak aku telanjangi kamu. Sampai begitu Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak kami telanjangi kamu. Akhirnya takut tuh wanita tadi dan dikeluarkanlah sepucuk surat dari gulungan rambutnya dalam kerudung itu ya. Diambilkan dan diserahkan kepada Ali. Dan isinya betul. Pemberitahuan tentang akan terjadi Futuh Mekah. Padahal Nabi itu mewanti-wanti kepada sahabat untuk merahasiakan strategi ini. Maka setelah Sayyidina Ali pulang ya dan membawa termasuk juga menggiring wanita tadi untuk pulang ke Madinah tidak ke Mekah, maka dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah oleh Rasulullah SAW. Nah di situ setelah dipanggil mau disidang gitu ya, Umar udah angkat si pedang. Ya Rasulullah, izinkan memenggal kepalanya. Dia pengkhianat. Dia mengkhianati. Engkau ya Rasulullah. Padahal Hatib bin Abi Balta'ah itu sahabat senior yang ikut perang Badar. Udah mau dipenggal gitu. Isbir ya Umar. Ditanyalah sama Rasul, apa tujuanmu dan sebagainya. Maka disampaikanlah oleh Hatib bin Abi Balta'ah bahwa tujuan itu tidak ada apapun, hanya ingin memberitahu keluarganya saja. Ya. Makanya kemudian beliau bertobat, Rasul pun mengampuni, memaafkan. Nah, jadi ini kisah ya, kisah sahabat saja itu bisa saja melakukan ketergelinciran perilaku gitu. Maksudnya kesalahan ya. Karena sahabat juga kan manusia. Ya. Ini yang dimaksud dengan as-sugurat, as-suluk kalau bahasa kitab itu. As-sugurat itu as-suluk. Jadi ketergelinciran terhadap perilaku. Ya, maksudnya gini, kita kan berusaha menjadi anak soleh, orang soleh. Pikiran kita, pikiran Islami. Nafsiyah kita, nafsiyah yang Islami. Tapi kadang-kadang kita tergelincir, lupa, salah, atau apa. Maka itu disebut dengan as-sugurat, as-suluk. Dan hal itu cukup dengan ya bertobat saja. Ya, artinya kan manusia itu tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah manusia yang melakukan taubat. Ya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang melakukan kesalahan tapi tidak tobat-tobat. Nah, itu yang buruk gitu ya. Yang baik itu justru memang dia akan melakukan kesalahan, tapi dia taubat, ya, dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kembali dan berusaha sekuat tenaga untuk mengisi keimanannya agar tidak terbawa kembali untuk melakukan keburukan tersebut. Gitu ya. Nah, inilah posisi manusia, bahwa manusia itu termasuk sahabat itu tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Ya, yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia itu punya potensi melakukan kemaksiatan. Ya. Apa yang diminta oleh Rasulullah ketika kita melakukan kemaksiatan? Ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah begitu. Jadi ittaqillaha, perintah pertama, ittaqillaha, bertakwalah kalian semua di mana saja kalian berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Mau di pasar, mau di kantor, ya, mau di kamar sendirian, ya, mau di di sekolah, gitu ya, mau di jalan, pokoknya dimanapun kalian berada, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
Maksudnya apa? Lakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang. Nah, itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Wa'at bi'isai'ata, dan iringilah, ikutilah as-sai'at. As-sai'at itu keburukan, kemaksiatan. Al-hasanata, dengan kebaikan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa manusia sebertakwa-bertakwanya manusia itu pasti aja akan ada kesalahan gitu loh. Pasti aja akan melakukan maksiat. Tetapi ya, iringilah kemaksiatan tadi dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau sudah tahu itu suatu kemaksiatan, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ganti dengan kebaikan, al-hasanat. Gitu loh, ya. Iringilah keburukan tadi dengan kebaikan. Artinya kita paham itu suatu keburukan, kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iringi dengan perbuatan yang baik. Ya, jadi tambal dengan perbuatan yang baik. Gitu ya. Mudah-mudahan ya tamhuha gitu. Tamhuha, keburukan kebaikan ini menghapuskan keburukan. Ya, tamhuha. Jadi menghapuskan keburukan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Ya. Gitu. Makanya kemudian ya, kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terus memperbanyak amal ibadah, bahkan memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, memperbaiki kualitas ibadah kita untuk apa? Semoga amalan kita ini yang baik ini bisa menghapuskan keburukan yang sudah kita lakukan. Gitu ya, perbuatan-perbuatan yang lama, misalkan ya, kemaksiatan yang sudah kita lakukan ya, sebelumnya itu setelah hijrah itu kita ingin menghapus semua. Insya Allah itu akan terhapus asalkan kita betul-betul tobat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjanji tidak akan ingin mengulangi lagi perbuatan tersebut dan kita isi, kita tambal dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu caranya ya, caranya untuk ketika terjadi as-sugurat, as-suluk tadi, ketika terjadi ketergelinciran atau cacat dalam tingkah laku manusia. Nah, apa sih yang menyebabkan seorang manusia itu cacat? Maksudnya cacat berperilaku. Seseorang manusia itu bisa saja melakukan kemaksiatan atau cacat dalam berperilaku itu karena pertama, yang menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, yang pertama adalah karena kelengahan, ya, kelengahan seseorang yang menyebabkannya lalai untuk mengaitkan antara mafhum dengan akidahnya. Yang pertama itu kelengahan. Manusia itu kadang-kadang lengah. Dia paham gitu bahwa khamr itu haram. Dia paham bahwa mencuri itu haram. Dia paham bahwa gibah itu haram. Tetapi dia lengah untuk mengkaitkan ya, apa yang dia pahami dengan akidahnya. Gitu. Sehingga akidahnya itu tidak mendorong dia untuk takut sama Allah. Kan akidah ini kan mendorong kita untuk takut sama Allah. Ya akidah ini kan, bahwa kita yakin Allah mengawasi kita, Allah akan mencatat semua amal baik dan amal buruk kita melalui malaikat raqib dan atid misalkan ya, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita lengah, ya. Kita lengah, kita kemudian lupa dengan semuanya, sehingga kita melakukan aja. Hilaf namanya. Hilaf kemudian lengah. Nah, ini memang manusia. Makanya manusia tadi kadang-kadang lengah. Kita lengah dengan apa yang dilakukan. Jadi mafhumnya itu udah nggak connect lagi. Gitu. Saya pernah lihat itu pidato apa namanya di IG ya. Dia dialog Rhoma Irama dengan pemabok. Mungkin lihat ya. Di IG itu ada dialog gitu ya. Antara pemabok dengan Rhoma Irama. Jadi kata Rhoma Irama, menasehati, kamu ini jangan mabok mulu katanya. Mabok itu haram gitu ya. Apa jawaban si pemabok? Ketawa dia. Aku tahu Roma. Aku tahu bahwa mabok itu haram, Roma. Walaupun aku sering mabok, aku yakin bahwa ini tuh haram gitu ya. Terus dibalikin sama dia. Emang kamu merasa tidak pernah melakukan keharuman? Kata Roma. Alangkah baiknya jika engkau tunjukkan apa itu keharuman yang aku lakukan gitu ya. Hahaha, Roma. Kamu tahu katanya. Kamu tahu nggak bahwa nyanyi itu bisa haram? Hah? Kaget Roma kan. Kenapa haram kan gitu caranya? Coba kita lihat. Nyanyi itu di panggung bikin orang campur baur laki-laki perempuan. Ikhtilat di situ. Ya, yang kedua, bikin mereka mabuk. Ya kan? Yang ketiga, bikin mereka itu ujub, ya, sombong di depan panggung bahwa dia nyanyi bagus. Bukankah itu perbuatan-perbuatan yang haram katanya.
Justru kamu menyebabkan perbuatan haram itu muncul gara-gara perbuatan kamu sendiri. Wah, itu jadi orang mabok nasihatin orang yang waras. Tapi benar juga nasihatnya itu. Ya, bahwa memang konser-konser begitu ya potensi untuk memunculkan keharuman juga ada. Ya akan muncul gitu ya. Nah, jadi lengah. Yang pertama itu karena kelengahan kita. Karena lupa kah, kemudian karena kita lalai dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah karena kebodohan. Ya, jadi orang melakukan kemaksiatan kadang-kadang bodoh, tidak tahu. Contohnya adalah orang yang nyicil motor, ya kan? Kalau kita kritik, nggak boleh nyicil motor, haram hukumnya. Haram dari mana? Kita kan cuma nyicil. Gitu. Tapi dia nggak tahu keharaman leasing itu. Ada riba di dalamnya, ada goroh di dalamnya, ada maisir di dalamnya. Karena dia bodoh, tidak tahu menahu tentang hal itu, dan dia melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, jadi dia tidak paham bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan akidahnya. Apa yang dilakukan itu haram hukumnya. Ini bisa saja seperti ini. Karena kebodohan orang tersebut. Nah, apakah orang ini akan diminta pertanggungjawaban? Ya, tetap. Orang bodoh akan diminta pertanggungjawaban karena kebodohannya. Ya, makanya orang bodoh juga rugi ya. Dia akan diminta pertanggungjawaban akan kebodohannya. Double nanti. Bodoh plus melakukan perbuatan. Ya, perbuatan maksiatnya tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa saja orang itu melakukan kemaksiatan karena setan menguasai akalnya, ya. Sehingga akidahnya ditutupi agar tidak bisa mengendalikan aktivitasnya. Artinya ada gangguan bisikan-bisikan setan. Ada was-was fi sudurin nas. Ya, ada bisikan di dalam dada-dada manusia. Apakah itu setan dari golongan jin atau bisa juga setan dari golongan manusia. Ya. Kadang kan kemaksiatan itu awalnya kita tidak mau lakukan, tetapi kalau yang melakukannya banyak, kita jadi ikut-ikutan kan? Karena ajakan manusia teman-teman, udahlah sekali aja kita mabuk dikit lah. Ini kita euforia ini ya, hari kemerdekaan. Kita mabuk dikit nggak apa-apa lah ya. Nanti kan kalau udah mabuk kita tobat lagi aja sama Allah. Insya Allah mengampuni kok. Nah itu namanya bisikan setan melalui jalur manusia gitu. Teman yang ngajak-ngajak gitu. Nah ini karena bisikan manusia. Ada juga bisikan setan. Ya, bisikan setan dari golongan jin. Itu biasa kita kayak ngomong sendiri. Ya. Pernah nggak antum merasakan kita seperti ngomong sendiri? Wah, gimana ini ya? Nah, kalau sering nonton sinetron tuh sering banyak adegan-adegan ngomong sendiri kan. Sinetron apalah tuh yang lagi ramai. Ya pasti disut soal wajahnya kan ngomong sendiri. Wah, aku ini katanya. Ingin berusaha menghancurkan dia. Diseret lagi. Wah, ada apa ini katanya. Matanya mencurigakan gitu. Itu nggak ngomong, udah jatuh cuman suara doang. Kan itu adegannya begitu-begitu ya. Nah, itu model begitu ya memang ada. Kita ngomong dengan diri sendiri. Nah, kalau setan dalam golongan jin bisa di situ masuknya tuh. Ketika kita ngomong sendiri, setan masuk tuh. Ya, menimpali apa yang kita omongin. Ya. Makanya inspirasi itu, ya mencari inspirasi itu harus di tempat yang pas. Ya. Jangan di toilet. Nah, pernah nggak antum mendapat inspirasi di toilet? Lagi jongkok misalkan, mohon maaf ya. Terus dia mikir gitu, kayaknya strategi marketing yang bagus tuh begini. Oh iya begitu itu. Di kamar mandi itu. Nah kalau di kamar mandi itu hati-hati. Jangan-jangan tuh bisikan setan dari golongan jin. Kenapa? Karena di situ nggak ada malaikat. Malaikat nggak suka masuk ke toilet. Di situ yang disukai itu adalah yang menyukai tempat itu adalah jin. Ya, jin tuh suka di situ. Jin atau setan dari golongan jin itu suka tempat kotor. Toilet itu. Ya. Nah, makanya hati-hati kalau dapat inspirasi dari toilet. Harus dicek ulang gitu. Jangan sampai nanti kita, wah aku punya ide Pak Alvin ya. Aku dapatkan itu di toilet. Wah jangan, itu hati-hati. Nanti malah itu ide itu dari jin ya. Dari jin yang bisik-bisikin mungkin seperti baik gitu ya. Padahal itu buruk nanti ujungnya. Ya ini adalah bisikan setan. Nah jadi tiga hal itulah ya, tiga hal yang bisa menyebabkan manusia itu tergelincir. Ya. Manusia itu kemudian melakukan kemaksiatan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah lengah. Ya, kelengahan seseorang atau lalai ya, sehingga apa yang dia pahami tidak nyantel dengan akidahnya. Artinya Allah itu tidak terbayang oleh dirinya. Jadi idrok silabilahnya nggak ada. Jadi kesadaran dirinya dengan Allah itu nggak ada, hilang. Itu bisa saja seperti itu. Nah yang kedua adalah karena kebodohan ya, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah haram. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah dilarang dalam Islam. Bisa saja dia kemudian melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah
karena bisikan setan. Setan dari golongan jin ataupun setan dari golongan manusia. Nah, maka kemudian kita harus berusaha ya mengecek gitu. Ketika kita sedang melakukan perbuatan, itu cek ini apa nih? Oh, ada bisikan-bisikan begini nih. Dari mana ini bisikannya? Kemudian ada ajakan teman, tar dulu misalkan. Atau misalkan kita lupa nggak tahu ini hukumnya apa gitu ya. Nah, kalau nggak tahu, mending jangan dilakukan. Tanya sama yang lebih tahu, ya. Kan ada ayatnya ya. Jika kalian tak tahu, maka tanyalah yang orang yang lebih tahu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Bertanyalah kepada ahli dzikri, ya, ahli ilmu maksudnya, kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, ya. Atau ada ayat lain yang mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal fuada wal absar, ya, asalnya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, gitu ya. Jadi janganlah kamu melakukan suatu perbuatan yang tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya mata kita, pendengaran kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau kita tidak tahu apa hukumnya, tahan dulu. Jangan lakukan dulu. Jangan diterobos dulu, jangan, yang penting lakukan dulu. Nah, jangan ya. Kalau sudah tahu hukumnya, baru kita bisa melakukan sikap. Apakah melakukannya atau meninggalkannya. Ya. Baik. Itu untuk menghilangkan kebodohan. Lalu kalau misalkan ada bisikan, nah itu berarti kita cek dulu. Bisikan itu berasal dari mana? Apakah berasal dari syaitan, ya, atau berasal dari malaikat? Ya, kadang juga malaikat itu juga membisik-bisiki ke kita, ya, membisiki, memberikan ilham, mengarahkan, ya, sehingga kita terarah itu, ya, amal kita terarah. Karena memang ada dorongan atau bisikan dari malaikat yang mengarahkan kita, gitu ya. Lalu apakah perbuatan kecacatan ini itu menjadi suatu hal yang dimaklumi? Ya, ya. Dalam konteks ini perbuatan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Oleh karena itu solusi untuk mengatasi masalah ini tadi, ya, jika sudah terlanjur dilakukan, maka iringilah dengan perbuatan baik. Tapi dalam surat An-Nisa, ya, kita perhatikan An-Nisa ayat 150, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya, hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri pada sebagian yang lain, sedangkan mereka ingin mengambil jalan tengah di antara perkara itu, maka mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya. Ya, jadi oleh karena itu dalam Islam itu kita diminta untuk melaksanakan secara keseluruhan, secara totalitas. Ya. Tidak boleh kita menolak sebagian ayat, menerima sebagian ayat, gitu ya. Artinya kita tidak boleh memilah-milah, ini kayaknya ayat ini cocok untuk saya, ini nggak cocok buat saya. Nah, itu tidak boleh. Apapun ayatnya, apapun perintahnya, kita harus lakukan. Ya, kalau itu perintah. Kalau larangan berarti harus kita tinggalkan. Ada juga orang-orang yang ingkarus sunnah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, ada namanya kelompok ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu apa? Kelompok yang hanya meyakini Al-Quran, tetapi tidak menjadikan hadis atau sunnah sebagai panduan. Jadi mereka menolak hadis. Ya, mereka lebih senang dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya mereka sering membuat kutaib, buku-buku kecil yang isinya itu ayat Al-Quran semua itu. Pernah nggak di masjid atau di daerah mana antum mendapatkan buku kecil yang isinya tuh nasihat-nasihat yang kutipan-kutipan dari Al-Quran? Ya, hadis nggak ada hadis sama sekali. Nah, itu disinyalir itu kelompok ingkar sunnah. Ya, orang yang hanya meyakini Al-Quran saja, tetapi tidak meyakini hadis. Padahal di ayat ini kita perhatikan, ya, yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Nah, ini nih. Mereka menginginkan dipisahkan antara Allah dan Rasulnya. Jadi memisahkan antara hal yang sifatnya berasal dari Allah,
ya, dan juga berasal dari Nabi. Nah, jadi mereka memisahkan tuh antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, tapi kami tidak beriman kepada Al-Hadis. Maka apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Nah, jadi ini kelompok ini memang ada ya, di Indonesia juga ada. Makanya kita harus memperhatikan betul, harus paham tentu dengan benar, ya, jangan sampai benar kita terbawa. Ya, termasuk kelompok yang dulu pernah saya sampaikan ya di kajian sebelumnya, kelompok yang mengkafirkan di luar kelompoknya, itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi dia meyakini kelompoknya paling benar, kemudian menganggap orang-orang di luar kelompoknya itu adalah orang-orang kafir. Bahkan ketika kita sholat di tempatnya, di masjidnya, itu masjidnya bekas kita dihapus, ya, dibersihin, dipel, karena kita dianggap najis. Alhamdulillah medali. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah ketergelinciran ya dalam perbuatan seorang muslim, dan itu bisa saja terjadi pada siapapun, karena para sahabat pun juga terjadi. Gitu ya. Sahabat itu juga manusia, sahabat Rasulullah juga manusia, mereka juga bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka mengetahui bagaimana cara untuk bertobatnya. Ya. Bahkan, ya mereka itu senantiasa memperbanyak amal ibadah. Ya. Coba kalau kita perhatikan ya, kenapa kemudian ada beberapa sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Misalkan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Sa'ad ya, fil jannah, dan seterusnya ya. Ada 10 orang disebut oleh Rasulullah itu di surga, kamu di surga, kamu di surga. Nah, kabar gembira ini kemudian tidak menyebabkan mereka lalai dalam beribadah, justru mereka makin giat. Ya. Bayangkan kalau kabar itu ke kita gitu, ya. Dengan ada berita baru, Ahmad Jalani fil jannah, ya. Wawan Kurnia fil jannah, Isan Adina fil jannah. Apa yang kita lakukan? Mungkinkah kita akan makin giat seperti Rasulullah, para sahabat? Ya, udah dijamin surga, inilah nyantai aja kita. Ngapain coba-coba ibadah bro, misalkan begitu. Tapi tidak, sahabat itu tidak seperti itu. Mereka itu tetap ibadah kepada Allah dengan khusyuk, memperbanyak ibadahnya gitu loh, menambah amal-amal nafilahnya gitu loh. Kenapa? Karena dorongan yang mendorong mereka untuk berbuat itu adalah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Gitu. Lalu kemudian kenapa logikanya mereka kok dijamin surga? Karena kesalahannya itu sudah terhapus oleh banyak kebaikan. Bayangkan saja, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu generasi awal yang menyebabkan Islam itu tegak di Madinah, kan? Tegak negara Madinah. Siapa? Mereka yang berjuang. Gitu, dengan darah, dengan harta, dengan waktu, dengan jiwa raga, semua dikorbankan untuk tegaknya Islam di Madinah. Ya, tegaklah negara Islam Madinah. Dengan wasilah negara Islam Madinah ini kemudian apa? Melakukan futuhat, pembebasan di mana-mana. Ya. Kemudian ganti ke masa Khulafaur Rasyidin, ganti lagi ke masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Itu kan futuhat kan terus berlanjut, futuhat berlanjut, penerapan hukum Islam berlanjut. Makin banyak kekuasaan kaum muslimin, makin banyak orang yang masuk Islam. Berarti sahabat-sahabat itu, ya, itu mendapatkan pahala dari kajian kita ini, ya kan? Kajian-kajian kita yang lakukan seperti ini, penyebaran Islam, itu kan awal mulanya kan mereka itu. Gitu maksudnya. Jadi amalnya itu, beliaunya sudah wafat, tapi pahalanya ngalir terus sampai mungkin anak cucu kita tuh, sampai mungkin manusia terakhir gitu. Kenapa? Karena keislaman kita ini disebabkan oleh orang tua kita. Orang tua oleh orang tuanya. Orang tua mungkin oleh dakwahnya para ulama-ulama ke Nusantara ini. Dakwahnya ulama Nusantara karena kebijakan khalifah yang mengutus para ulama Nusantara. Kebijakan itu kemudian didorong oleh kebijakan para sahabat yang dulu yang mencontohkan demikian. Nah itu kan jadi kan kebagian terus pahalanya sampai sekarang. Jadi keburukannya itu terhapus. Maka ya wajar masuk surga juga begitu. Nah dari sini kita belajar gitu loh. Sahabat itu juga manusia, kita juga manusia. Walaupun dari sisi kualitasnya tidak bisa menyamai para sahabat, karena kita lah jauh daripada Rasulullah SAW, tetapi dari sisi pahala kita bisa menyaingi sahabat. Mengapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ya,
summa takunu khilafah alamin haji nubuwah, terus panjang summa takunu alamin haji nubuwah lagi. Jadi akan ada khilafah alamin haji nubuwah, berarti khilafah yang mengikuti kenabian sebagaimana dulu pertama kali tegak di Madinah. Itu. Artinya apa? Artinya adalah akan ada orang-orang yang dari sisi pahala bisa saja menyamai pahalanya para sahabat. Tapi dari sisi kualitas memang beda. Jauh ya, karena didikan Rasulullah langsung dengan didikan jauh dari Rasulullah SAW. Tapi dari sisi pahalanya itu bisa saja seperti itu. Nah, makanya kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tugas kita adalah bagaimana melayakkan diri. Terus berbenah gitu loh. Ya sedikit-sedikit lah. Ya lebih baik berubah menjadi lebih baik ya 1% sehari ya daripada tidak ada perubahan sama sekali gitu. Ya awalnya mungkin baca Qur'annya cuma setengah halaman. Sekarang alhamdulillah kan ada program one week one juz gitu. 1 pekan 1 juz. Terus kalau sudah rutin istiqomah tambahin lagi. Misalkan setengah pekan 1 juz, misalkan 4 hari 1 juz, 5 hari 1 juz. Naikin lagi terus sampai mentok misalkan one day one juz misalkan. Ya, insya Allah ya itu menjadi bagian dari amal soleh teman-teman semua, dan kebiasaan itu kemudian ditularkan ke yang lainnya. Insya Allah itu jadi kebaikan buat kita. Kira-kira demikian ya materi kita pada hari ini, sudah jam 10. Silakan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah perbuatan manusia atau ketergelinciran ya, kecacatan dalam tingkah laku manusia. Barakallahu fikum. Tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparan pada pagi hari ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau open mic. Kami sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Minta tipsnya jadi agar terhindar dari bisikan setan dari golongan jin dan manusia ya, dan juga tips agar tidak lengah gitu. Itu sih Ustaz tipsnya. Ya, tips untuk tidak lengah kemudian terhindar dari bisikan setan ya, baik dari kelompok jin ataupun juga manusia. Yang pertama adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, bahwa sekuat tenaga apa yang kita lakukan semuanya adalah tergantung taufiknya Allah. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan taufiknya kepada kita agar kita diberikan tuntunan yang dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah gitu ya. Itu adalah taufiknya Allah. Dan orang yang berhak mendapatkan taufiknya Allah adalah orang-orang yang berusaha untuk menjemput hidayah. Maka dari sisi kitanya adalah kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita berusaha untuk mendapatkan hidayah itu, berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi jangan ayam-ayaman itu, ayang-ayangan itu angat-angatan gitu. Kalau bahasa kita mah angat-angat pokoknya gitu deh ya. Jadi di mulutnya kayak saya ingin tobat sama Allah, tapi amalnya masih nyimpang-nyimpang dikit gitu ya. Nah itu berusaha ditarik-tarik ya. Tarik sama mau maksiat, taruh. Saya punya komitmen dengan Allah. Nah gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah pastikan teman main kita itu adalah teman-teman yang memang memotivasi kita, mendukung kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Ya, cari komunitas kebaikan, cari komunitas orang-orang soleh. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sendirian, itu setan tuh gampang menggoda kita. Tapi kalau kita berjamaah, ketika kita mau menyimpang, ada teman kita yang ngingetin. Ya, ada teman kita yang mengingatkan. Ya, maka kalau teman kita mengingatkan, kita minimal. Kemudian yang ketiga, ini tips sederhana ya. Munculkan simbol-simbol Islam. Simbol-simbol Islam itu pada diri kita. Misalnya, pakaian kita, ya, peci, ya, coba deh. Atau apa yang kita dengar. Mungkin dulu kita sering dengar musik, sekarang ganti dengan murotal. Ya, itu untuk mengkondisikan goriza yang ada pada diri kita terkondisikan. Karena orang yang memakai pakaian yang mohon maaf ya, sejenis kayak santri gitu atau pakaian rapi, itu kadang-kadang kalau mau suatu perbuatan akan segan gitu. Aku kan pakai peci gitu, masa maksiat gitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi menjadi penghalang pertama gitu. Ya, penghalang pertama. Beda kalau misalkan pakaiannya kayak
preman gitu ya, pakaiannya kayak pemuda-pemuda alay gitu kan. Dia lihat pakaiannya, wah cocok nih kalau goda cewek ini kan begitu. Kalau pakaiannya rapi kayak pakai peci atau jenggotan, ya itu pelihara jenggot kalau bisa ya, untuk menjaga ini, mencegah ini. Aku jenggotan nih, gitu kan. Kalau di Indonesia ya, kalau di Arab kan orang maksa juga berjenggot semua. Tapi di Indonesia itu kan jenggotan itu satu ciri khas gitu. Jenggotnya dijaga, dirapihin gitu ya. Jadi minimal malu sama diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terus ikuti kajian ya, rutin. Dengerin kajian-kajian, dengerin nasihat dari kajian-kajian dari asatid dimanapun itu berada. Karena dengan kajian-kajian itu akan masuk tuh maklumat-maklumat ke otak kita tentang kebaikan, tentang kasih tahu mana yang halal, mana yang haram gitu loh. Kan untuk menghilangkan kebodohan tadi. Ya, karena orang maksiat karena kebodohan kan tadi. Nah, untuk menghindarkan kebodohan tadi, ya ngaji. Nggak ada cara lain kecuali ngaji. Ya, dengan ngaji itu dia punya pemahaman yang akan mengendalikan ketika dia melakukan suatu perbuatan. Kalau haram dia akan tinggalkan, kalau halal dia akan lakukan. Ya, itu yang keempat. Ya, tipsnya. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kalau ada kesalahan dari temannya kita nasihatin. Ya, begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan teman kita pasti akan menasihatin. Jadi dengan cara saling menasihati itulah justru menguatkan akidah kaum muslimin, mengingatkan ketaatan kaum muslimin. Ya, dan juga menyebarkan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita kalau gini, secara logisnya gini, orang kalau kita menyampaikan kebaikan terus kepada orang lain, orang kan memandang kita orang baik. Dan kalau sudah terbentuk image di tengah-tengah masyarakat kita tuh orang baik, orang yang suka menyampaikan kebaikan. Kita kalau mau melakukan kesalahan satu saja kan tertahan gitu. Ya kan? Aku kan dikenal di sini sebagai orang yang suka menyampaikan kebaikan. Aku di sini dikenal sebagai orang yang ngajar-ngaji anak-anak mereka. Masa melakukan kemaksiatan? Gitu loh. Nah, jadi kan akan terhalang karena status kita di tengah-tengah masyarakat. Tidak apa-apa kita dikenal sebagai ustadz. Cuma ngajar Iqra saja, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ya, karena ustadz dalam definisi Indonesia kan yang ngajar ngaji. Ngajar Iqra juga disebut ustadz. Ya tidak apa-apa lah. Gitu. Kalau di Timur Tengah, ustadz itu kan profesor. Gitu ya. Yang terakhir itu banyak zikir. Ya. Terutama zikir pagi petang itu penting sekali ya, karena dengan zikir itu hati kita akan terasa dekat dengan Allah, muraqabatullah ya. Zikir itu bisa dengan zikir pagi petang, bisa juga dengan membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an pun termasuk zikir. Ya, sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an, apalagi kemudian kita sambil mentadabburi Al-Qur'an, ya, memahami tafsirnya, memahami maknanya dengan ya untuk sementara dengan terjemah tidak apa-apa lah dulu ya. Untuk sementara, nanti ke depan bagusnya bisa dengan tafsirnya ya, bisa belajar bahasa Arab gitu ya, insya Allah itu bisa menjaga kita dari perbuatan maksiat. Terakhir selain berzikir adalah kita sebaik mungkin mensibukkan diri ya, mensibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menguatkan gorizah tadayun kita ya. Bukan malah menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menguatkan gorizah bako, apalagi gorizah tunau. Ya, gorizah nau itu kan naluri untuk melestarikan keturunan, seperti naluri seksual gitu. Nah, kalau kita menyibukkan diri untuk memupuk itu, khawatir nanti kita akan melakukan perbuatannya karena apa yang di benak kita, apa yang terlalu sering kita lihat, apa yang terlalu sering kita indra. Gitu. Tapi kalau kita menyibukkan diri untuk kebaikan, menyibukkan diri untuk mengisi gorizah tadayun kita dengan baik, maka gorizah nau dan bakonya itu akan dikendalikan. Ya, kan gorizah itu kan bisa dikendalikan oleh kita. Nah, jadi berapa tips tuh? Banyak kayaknya. Silakan dicatat dan diamalkan. Yang paling penting diamalkannya, jangan sebatas ditanyakan, tapi yang paling penting diamalkan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja, insya Allah sambil doa sama Allah kasih petunjuk kepada kita agar kita terjauh dari segala kemaksiatan. Baik, barakallahu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Baik, apa ada ramai sini ya? Lagi sama santri. Apa-apa, Ustaz. Kedengeran nggak ramai ya? Ya. Iya, lagi digaji sama santri.
Tapi kalau nggak ada pertanyaan kuis, Kang Isan, Ya, Fadil. atau gimana? Ya, Fadil. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan ya 3 sebab ya, atau 3 faktor sehingga orang itu melakukan satu kemaksiatan atau tergelincir. Silakan Kang Wawan, apa saja satu. Untuk penyebab cacatnya akhlak itu ada 3 ya. Pertama itu karena kelengahan akidahnya, lupa atau hilaf ya. Kemudian yang kedua itu kebodohan atau ketidakpahaman akan hal halal atau haram ya. Yang ketiga itu bisikan setan ya. Setan menguasai akalnya baik dari golongan jin dan manusia. Itu sih, Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fiikum. Allahu akbar. Satu lagi, Satu lagi. Sebutkan nama sahabat Nabi yang tadi Ana ceritakan melakukan ketergelinciran dalam hal perbuatan. Siapa coba namanya? Sebenarnya ada sahabat-sahabat lagi yang lain ya, termasuk Amr bin As pernah melakukan ketergelinciran gitu ya. Kemudian Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah juga pernah melakukan ketergelinciran. Itu menunjukkan sisi manusianya begitu memang. Siapa? Yang tadi disebutkan yang membocorkan, hampir membocorkan rencana Nabi melakukan Futuhat Mekah. Ada sahabat Nabi namanya siapa coba? Ayo, aduh, diulang-ulang tadi sama saya. Oh ya, siapa? Namanya adalah? Aduh. Ayo. Siapa namanya? Ayo tulis. Kalau nggak tulis boleh open mic. Ayo Kang Rizky. Siapa tuh? Oh, Kang Ihsan. Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, barakallahu fikum. Itu namanya ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Baik, syukran. Tafadhal Kang Ihsan. Baik, dan terima kasih pada yang mendapatkan hadiahnya. Barakallahu fikum. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan Jumat pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mbak Yakum, Mbak Fin. Pamit keluar dulu ya.